Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah nested constructs. Mari kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan latar belakang atau motivasi dari nested constructs. Yang kedua, Anda diharapkan mampu menjabarkan konsep dasar dari nested constructs, dan yang terakhir, Anda mampu mengaplikasikan konsep nested construct dalam rangka mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama motivation, yang kedua kita akan membicarakan tentang basic konsepnya nested constructs, specifically kita akan bicarakan nested class, lalu nested interface, dan yang terakhir advantages dan disadvantages dari nested constructs. Mari kita mulai. Baik, kita akan mulai dari motivasi. Kenapa sih kita menggunakan nested construct, atau pada saat seperti apa kita membutuhkan menggunakan nested constructs. Kalau dilihat dari namanya ya, nested constructs itu sudah bisa kebayang adalah construct yang nested, yang bersarang. Construct itu misalnya bisa kelas, bisa interface, bisa enumeration, dan seterusnya, ya. Nah, kapan kita pakai yang seperti itu, atau situasinya seperti apa sehingga kita membutuhkan nested constructs? Nah, sampai saat ini kita masih menggunakan construct yang biasa, ya, yang definisinya itu terpisah-pisah, independen satu dengan yang lain. Meskipun pada saat penggunaan ya kita akan jalin gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang nested, yang bersarang, gitu ya. Nah, coba bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, teman-teman lagi ngedesain suatu solusi. Tentu saja solusi ini untuk men-tackle sebuah problems atau sebuah challenge gitu ya. Nah, pada saat ngedesain sebuah solusi, teman-teman melihat bahwa ada sebuah construct atau sebuah komponen yang di dalamnya ada sub components. Jadi ada ya satu atau lebih sub components gitu ya. Persoalannya adalah sub components ini sebenarnya sifatnya adalah eksklusif terhadap komponen induknya. Jadi tidak dipertukarkan untuk yang lain. Misalnya ambil contoh nih, roda dengan let's say sepeda motor misalnya. Nah, roda dengan sepeda motor itu sebenarnya tidak eksklusif. Jadi roda itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Misalnya kita mau bikin gerobak misalnya. Nah, gerobak itu kan ada rodanya juga. Nah, bisa pakai roda sepeda motor sebenarnya. Tinggal ya tentu didesain supaya fit ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi di situ roda itu sebenarnya tidak eksklusif hanya untuk sepeda motor. Nah, tapi ada mungkin case yang lain yang justru malah ada exclusiveness tadi, ya, di mana suatu subkomponen itu hanya dipakai oleh komponen induknya, tidak untuk dipertukarkan dengan yang lain, ya, sangat eksklusif sekali. Nah, pada saat situasinya seperti itu, maka ada kemungkinan kita bisa menggunakan konsep nested construct, ya. Kita akan lihat contohnya. Nah, kita punya sebuah case study. Saya pikir case study ini cukup bisa digunakan untuk membayangkan nested construct. Kita akan gunakan operating system. Ya, teman-teman semua sudah pakai operating system tentu saja ya. Baik itu mungkin Windows, mungkin Ubuntu ya, Linux base, atau Chrome OS, Android, itu juga termasuk operating system. Nah, di dalam operating system itu ada scheduler. Ya. Scheduler itu tugasnya untuk men-schedule ya, namanya juga scheduler ya, menjadwalkan ya. Jadi tugasnya adalah menjadwalkan proses ya. Kan teman-teman punya prosesor gitu ya. Prosesor terbatas jumlahnya, ada yang mungkin 4 cores, ada yang 8 cores, tapi terbatas. Sementara mungkin teman-teman sedang nge-run multiple processes ya, prosesnya banyak, bahkan lebih banyak daripada prosesor. Nah, sementara supaya prosesnya itu bisa dijalankan ya, aplikasinya bisa jalan, tentu harus masuk ke prosesor ya.
Jadi prosesor yang terbatas ini, waktu dari prosesor melakukan processing itu harus di slice ya, dibagi-bagi, harus dijadwalkan gitu ya. Misalnya, oh sekarang proses ini dulu ya, habis itu proses itu, habis itu proses yang berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mekanisme scheduling ini menggunakan suatu algoritma tertentu ya, yang diharapkan dengan algoritma atau implementasi algoritma tersebut tidak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan scheduling. Misalnya starvation itu adalah proses yang mungkin dia tidak pernah dapat jatah waktunya prosesor misalnya. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian misalnya long waiting time, padahal untuk menyelesaikan untuk mengeksekusi proses tersebut cuma butuh waktu yang singkat sebenarnya. Tapi karena schedulingnya atau algoritma schedule-nya kurang efisien, akibatnya adalah waktu tunggunya itu terlalu lama untuk bisa diproses ya, oleh prosesor. Nah, berikut adalah beberapa contoh algoritma untuk scheduling, misalnya FCFS ya, first come first serve atau FIFO gitu ya, first in first out. Jadi mana yang duluan proses yang duluan di raise ya, dia akan duluan diproses. Kemudian ada SJF ya, misalnya shortest job first. Jadi proses dengan kemungkinan durasi eksekusinya itu pendek itu akan dieksekusi duluan ya. Cuman di sini bisa terjadi yang namanya starvation. Kemudian ada round robin ya, ini somewhat lebih adil gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kita tidak bahas itu. Tapi teman-teman bayangin bahwa kita punya OS, lalu setiap OS itu harus punya scheduling sistem ya, mekanisme untuk men-schedule operating system, men-schedule prosesor yang ada di platform tersebut atau di komputer tersebut. Nah, implementasi dari scheduler itu bisa berbeda-beda antara OS yang satu dengan OS yang lain, meskipun menggunakan algoritma yang sama. Nah, jadi itu yang mau kita emphasize, atau itu yang mau kita jadikan contoh ya, bahwa sebuah operating system punya scheduler, dan scheduler ini secara eksklusif digunakan untuk operating system tersebut. Nah, di sini kita bisa aplikasikan konsep nested constructs. Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya. Baik, kita masuk ke nested construct yang pertama, yaitu nested class. Pada dasarnya, nested class itu adalah kelas yang definisinya berada di dalam kelas yang lain. Ada dua macam nested class. Yang pertama adalah yang non-static, dan yang kedua adalah yang static nested class. Untuk yang non-static itu sering disebut juga dengan inner class. Jadi kalau kita bilang inner class, nah itu artinya non-static nested class. Yang kedua adalah static nested class. Jadi bedanya adalah ini static apa enggak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau yang inner class atau yang non-static itu sebelah kiri, di sana inner class-nya atau nested class-nya itu ya cuman pakai kelas, kemudian identifier dari kelasnya. Kira-kira seperti itu ya, very simple. Sementara yang static ya, seperti namanya, static nested class, tentu ada keyword statiknya ya. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa in a glance ya, jadi hanya idenya aja. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah sebuah contoh. Contohnya agak-agak ini ya, agak-agak kompleks ya, karena semuanya ada di sini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita punya dua buah kelas ya. Kelas yang pertama adalah outer class, kelas yang kedua adalah sebelah kanan ya, top level class. Kita fokus ke yang outer class terlebih dahulu. Nah, si outer class ini punya ya class level attributes ya. Misalnya di sana ada static string, static outer field ya. Ya, namanya juga seperti itu. Kemudian dia punya instance level attributes, yaitu outer field. Kemudian kita punya sebuah inner class ya, sebuah inner class atau non-static nested class, sama itu ya. Di sana ada access member, kemudian ya ada beberapa
printing di sana ya untuk mengakses atribut-atribut yang ada pada outer class, baik itu yang class level maupun yang instance level. Kemudian di bawahnya ada static nested class. Kemudian di dalam static nested class ini kita punya sebuah metode sama ya, nama metodenya dengan yang di atas, access member juga. Kemudian di sini dia disupply dengan outer class ya, sebuah parameter ya berupa outer class. Kemudian kita printing juga di dalamnya. Oke. Lalu kita punya sebuah top level class ya yang sebelah kanan. Di sini si top level class ini juga atau digunakan ya untuk memprinting beberapa values yang ada pada outer class ya. Terus bedanya apa antara ini dengan yang di sebelah kiri ya? Nah, perbedaannya adalah untuk top level class ini adalah kelas yang mandiri ya, yang terpisah. Sementara kalau static nested class dengan inner class itu berada di dalam definisinya ya, berada dalam outer class. Sementara kalau top level class ini dia setara posisinya dengan si outer class. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat mainnya ya, kita lihat entry point-nya. Di sana kita coba untuk me-create objek dari outer class. Dan di bawahnya ya untuk section yang bagian kedua kita buat objek dari static nested class. Terus yang di paling bawah section ketiga kita bikin objek dari top level class ya, top level class yang sebelah kanan. Oke, kemudian di sana kita instance ya. Untuk bagian section yang pertama, ketika kita menginstance sebuah inner class atau non-static nested class, kita harus atau kita membutuhkan objek dari outer class. Oleh sebab itu, di sana kita harus instance dulu outer class-nya. Ya. Kita create dulu outer class-nya, baru kita bisa create inner class-nya. Ya, kenapa? Karena si inner class ini akan ditreatment kurang lebih sama dengan atribut-atribut lain yang ada di dalam outer class. Atribut lain itu apa? Atribut yang sifatnya instance level ya maksud saya. Jadi si kelas inner class pada outer class itu setara dengan outer field. Ya, setara dia. Kenapa setara? Ya, dia sifatnya instance level. Maka kalau kita mau bikin atau kita create objeknya, ya objek dari inner class, maka objek dari outer class itu harus exist terlebih dahulu. Jadi ada dependensi di sana ya, yang sangat kuat ya. Kemudian untuk meng-create atau untuk type-nya ya, teman-teman perhatikan di sana adalah outer class dot inner class. Yang modelnya seperti itu, dia agak panjang gitu ya. Kemudian kita lihat yang static nested class. Ingat namanya juga static ya, berarti dia class level ya. Jadi dia class level. Dia tidak membutuhkan objek dari outer class untuk bisa meng-create sebuah static nested class ya. Tidak membutuhkan. Kenapa? Ya karena dia sifatnya static ya, agak bingung ya. Nanti teman-teman bisa play lagi videonya pelan-pelan gitu ya. Kemudian di sana kita coba call ya. Kita call membernya ya. Dengan cara kalau static nested class dia butuh objek dari objek dari outer class yang mau diakses nilainya. Ingat di sini untuk meng-create si static nested class ya, untuk meng-create objek dari static nested class tidak perlu objek dari outer class. Tapi untuk kita ngeran si access member, dia membutuhkan parameter berupa objek outer class ya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang top level ini sebenarnya kalau diperhatikan mirip sekali dengan yang
static nested class ya, sangat mirip ya. Jadi kalau kita perhatikan apa namanya luarannya itu sama ya. Kemudian apa ya, bedanya di mana gitu antara yang static nested class dengan yang top level class ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya cuman dia beda kelas aja, apa namanya definisinya, yang satu independen, yang satu di dalam kelas yang lain gitu ya. Oke, kira-kira sebenarnya idenya seperti itu. Jadi agak-agak membingungkan barangkali. Kalau saya pribadi nih ya, saya akan cenderung untuk mencari kemungkinan dia di-separate. Ya, maksud saya tidak di-develop di dalam, tidak didefinisikan di dalam kelas yang lain, atau tidak dibuat nested jika memang tidak benar-benar perlu. Ya, kenapa begitu? Karena nanti membingungkan ya untuk developer yang lain. Oke, kita akan lanjutkan di contoh sederhana. Teman-teman bisa eksperimenkan nanti di sini ya, apa namanya, gimana sih cara mainin ini gitu. Bagaimana kalau teman-teman bikin dia private, bagaimana teman-teman kalau bikin dia public ya, ada nggak dampaknya? Teman-teman bisa coba. Oke, untuk di Java sendiri ada nggak yang pakai konsep ini? Ada ya. Teman-teman nanti bisa lihat di ini linked list ya. Jadi di linked list itu didefinisikan sebuah di sini adalah nested class ya. Ini adalah inner ya. Inner class atau non static nested class. Di sini ada sebuah list iterator ya dalam tubuh dari si linked list ya. Jadi kelasnya adalah linked list, tapi di dalamnya ada nested class ya, atau ada lebih tepatnya adalah non static nested class. Di sana pakai private lagi ya. Teman-teman bisa coba. Oke, berikutnya adalah interface. Nah, gimana dengan interface? Tadi kelas bisa nih, interface bisa nggak? Bisa ya teman-teman. Jadi interface juga bisa nested. Nah, contohnya adalah map.entry. Jadi ada sebuah interface namanya entry. Nah, entry ini didefinisikan di dalam interface map. Ya, teman-teman nanti bisa explore bentuknya kira-kira seperti apa. Ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Baik, apa keuntungan dan kerugian menggunakan konsep nested construct ya? Keuntungan yang pertama adalah logically teman-teman bisa ngegroup komponen yang saling yang strongly connected gitu ya, yang eksklusif gitu ya. Jadi kalau ada yang sangat eksklusif, teman-teman bisa jadikan satu, teman-teman bisa definisikan dalam satu package, bukan satu package ya, satu bundle gitu ya, dalam satu bundle, di mana penggunanya teman-teman jadikan outer class, sementara yang digunakan teman-teman jadikan inner class atau jadikan nested construct-nya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah increase encapsulation. Ya, somewhat benar ya, karena apa yang dibutuhkan semuanya ada dalam satu bundle, ya, tidak terpisah-pisah. Jadi dia encapsulated. Kalau memang teman-teman butuh dia somewhat bisa diakses di luar dari outer class dalam tanda kutip, ya teman-teman bisa bikin dia static. Tapi kalau teman-teman tidak butuh, ya teman-teman tidak perlu jadikan dia static, cukup dengan inner class saja. Yang berikutnya adalah more readable ya, cenderung lebih mudah dibaca karena di dalam satu tubuh. Jadi kita tidak perlu cari ke berkas yang lain ya, cenderung lebih mudah. Tapi kalau udah panjang banget, nah itu akan jadi susah juga ya dibaca ya. Yang selanjutnya kita lihat disadvantages atau aspek negatifnya gitu ya. Yang pertama adalah complex structure, karena teman-teman harus ngelihat dalam layering view ya. Jadi oh ini outer, ini inner. Nanti kalau ada inner lagi gimana? Kalau ada inner lagi gimana? Jadi bagaimana kita mengimajinasikan itu akan lebih sulit ya. Yang selanjutnya adalah coupling ya. Jadi ketergantungannya semakin tinggi. Ya, mungkin ketergantungan ini memang tidak bisa dihindarkan karena aspek eksklusivitas tadi ya. Jadi that's okay gitu ya. Kalau memang si
si inner class itu exclusively digunakan oleh outer class-nya dan tidak ditujukan untuk di-share di luar dari tubuh outer class-nya. Ya, jadi itu possible kok. Nah, berikut adalah beberapa hal yang teman-teman saya minta untuk mencari sendiri, explore sendiri. Ya. Yang pertama, apakah mungkin teman-teman nge-define sebuah let's say kelas gitu ya di dalam metode. Jadi metode ya, terus di dalamnya sini teman-teman bikin atau definisikan sebuah let's say nested class atau lebih tepatnya inner class. Bisa nggak? Kalau bisa, teman-teman coba eksperimenkan. Kalau nggak bisa ya sudah state aja, nggak bisa gitu ya. Yang kedua adalah apakah mungkin mengaplikasikan konsep inheritance di dalam nested construct. Ya teman-teman coba ya, ini bisa apa enggak gitu ya. Nah, saya pikir itu untuk sesi ini tidak terlalu panjang. Silakan teman-teman nanti mana tahu melihat ada case yang cocok, teman-teman bisa apply nested class atau nested construct ya, boleh. Kalau saya pribadi itu cenderung somewhat menghindari approach ini karena mungkin bagi developer lain ya yang mungkin persepsinya berbeda itu akan kesulitan untuk memahami loh kenapa ini di nested kan gitu ya. Nah itu mungkin akan jadi problems di masa depan, kira-kira seperti itu ya. Meskipun teman-teman boleh kok ngedefine nested class ya, nggak ada masalah ya selama bisa didokumentasikan dengan baik. Jadi key-nya adalah bisa didokumentasikan dengan baik sehingga bisa terkomunikasi dengan baik ke next developer. Nah kira-kira itu untuk sesi ini ya, semoga bisa nyambung. Ya sampai ketemu di sesi yang lain. Thank you, ciao.